Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati dengan nomor induk mahasiswa 101200180. Di sini saya akan mempresentasikan artikel prosedur persidangan perkara perdata secara online dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik meliputi penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Mengatasi masalah peradilan sederhana, cepat, biaya ringan yang belum terwujud, Mahkamah Agung pada tahun 2018 mengambil kebijakan dengan menerapkan administrasi berbasis teknologi yang disebut dengan e-court atau Electronic Justice System. Kemudian Perma nomor 3 tahun 2018 diganti dengan Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Perma nomor 1 tahun 2019 lahir sebagai upaya untuk mengatasi hambatan yang menghadang terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pemeriksaan perkara secara elektronik. Dalam pemeriksaan perkara elektronik, pada prinsipnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu administrasi perkara dan secara elektronik. Administrasi perkara meliputi pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan. Persidangan secara elektronik pada sidang pertama apabila penggugat dan tergugat tidak hadir, maka majelis hakim dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing secara elektronik. Administrasi perkara secara elektronik. Yang pertama, pendaftaran. Pendaftaran menggunakan aplikasi e-court begitu sederhana dan cepat. Pengguna terdaftar atau pengguna lain cukup di rumah untuk melakukan pendaftaran perkaranya. Yang kedua, pembayaran. Panjar biaya dalam pendaftaran secara elektronik dilakukan secara sederhana, cepat, dan transparan. Yang ketiga, pemanggilan atau pemberitahuan. Merupakan panggilan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi e-court dan dikirimkan secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak. Persidangan secara elektronik. Yang pertama, minimnya kehadiran para pihak dalam persidangan. Berdasarkan pasal 20 ayat 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, pelaksanaan persidangan secara elektronik dapat dilakukan setelah penggugat dan tergugat setuju apabila persidangan dilakukan secara elektronik setelah proses mediasi berhasil. Yang kedua, penyelesaian perkara lebih cepat dan terkontrol. Hakim atau ketua majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik. Adanya penetapan jadwal persidangan secara elektronik ini agar para pihak tidak bisa berbuat semaunya sendiri yang dapat menyebabkan terhambatnya proses persidangan. Yang ketiga, pemeriksaan saksi dan saksi ahli. Pelaksanaan persidangan secara elektronik dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam persidangan secara elektronik, pemeriksaan saksi atau saksi ahli tidak dilakukan secara langsung namun dilakukan secara audio-visual jarak jauh. Yang keempat, murahnya biaya berperkara. Pada prinsipnya, dalam berperkara di pengadilan, kita mengenal asas berperkara dikenai biaya. Asas ini mengandung arti untuk berperkara di pengadilan haruslah membayar biaya perkara. Besar biaya perkara meliputi biaya pendaftaran, biaya PNBP, biaya ATK, biaya panggilan, biaya redaksi, dan biaya materai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.